Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kalimat ini adalah sebuah kalimat yang sederhana, memberitahukan kepada kita bahwa memang Tuhanlah yang empunya segala. Namun, kenapa masih ada orang yang mengklaim bahwa itu adalah miliknya? Itu adalah kepunyaannya. Apa atau siapa dianggap itu kepunyaan kita. Bila kita mau fair dan jujur dengan apa yang diungkapkan di dalam kitab suci bahwa Tuhan yang empunya segala, bukankah harusnya ketika kita kehilangan sesuatu, itu berarti kembali kepada Dia yang empunya segala? Karena pada dasarnya kita tidak punya apa-apa. Kita sebenarnya bukan owner atas segala sesuatu. Bukan owner atas apa atau siapa yang ada di dalam hidup kita. Kita hanya dipanggil menjadi manajer-manajer, yaitu pengelola-pengelola untuk apa yang sebenarnya dimiliki oleh Tuhan. Entah itu harta, entah itu juga sahabat, mungkin keluarga, orang tua, anak. Semua sebenarnya milik Tuhan dan akan kembali kepada Dia, Sang Pemilik hidup. Karenanya kita perlu paham betul-betul dan mempraktekkan hal ini dengan lebih tepat dan bijak. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita bukan saja tidak bisa apa-apa. Tetapi tanpa Tuhan, kita juga tidak punya apa-apa. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari beberapa ayat yang menegaskan lagi tentang Allah adalah memiliki segala sesuatunya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian, dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara atau dirimu bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Lalu dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10, juga dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Walaupun hati kami disedihkan, namun kami selalu bergembira juga. Kami nampaknya miskin, tapi kami sudah membuat banyak orang jadi kaya. Nampaknya kami tidak punya apa-apa, tetapi sebenarnya kami memiliki segala-galanya. Kedua kutipan ayat di dalam surat Korintus, baik yang pertama dan yang kedua, ada menyebutkan tentang masalah milik memiliki atau punya mempunyai. Yang pertama di dalam 1 Korintus pasal 6, berbicara tentang tubuh kita, yang merupakan tempat tinggal Roh Allah. Dan itu semua milik Tuhan, bukan milik kita. Termasuk tubuh kita, keberadaan kita, tentang apa yang juga kita punyai dalam arti itu barang-barang, mungkin harta benda, mungkin gelar, atau mungkin prestasi, apapun juga. Itu sebenarnya kalau kita mau telusuri semuanya, itu bukan kepunyaan kita. Dipercayakan, dititipkan, untuk kita kelola, untuk kita jadi manajer-manajernya, bukan owner. Karenanya kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah milik saya, milik kita, milik manusia. Semua pada dasarnya adalah milik Tuhan. Dan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 10 ada nuansa yang berbeda dalam ayat ini berbicara tentang masalah kepunyaan. Karena di sini ada sebuah ungkapan yang justru menunjukkan kedewasaan seseorang yang merasa walaupun hatinya sedih, tapi dia bergembira. Walaupun tampaknya miskin, tapi dia membuat orang menjadi kaya. Dan tampaknya tidak punya apa-apa, tapi sebenarnya punya segala-galanya. Orang yang mengatakan ini adalah orang yang tentu saja sudah menyadari bahwa siapa pemilik hidupnya, yaitu Tuhan. Dan itu yang membuat dia memiliki segala-galanya. Bukan berarti dia mengklaim itu miliknya,
Tapi ketika dia dimiliki oleh Tuhan dan dia sadar bahwa dia adalah milik Tuhan yang pada dasarnya dia sebenarnya tidak punya apa-apa, itu membuat dia mengalami yang namanya kekayaan rohani. Sebuah pemahaman dan iman bahwa apa yang ada pada manusia itu tidak akan selamanya ada bersama dengan dia. Entah apa, entah siapa. Entah berupa benda, harta benda, barang-barang, rumah mungkin, atau juga berupa orang. Orang yang kita sayangi tidak akan selamanya bersama dengan kita. Orang yang menyayangi kita juga tidak akan bersama kita selama-lamanya. Ada saatnya Tuhan ambil yang dia titipkan. Dan dua ayat ini sebenarnya mau menyadarkan kepada kita berkaitan dengan tadi di dalam bacaan yang pertama bahwa Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Menyadarkan kita bahwa apa yang ada pada kita dan siapa yang bersama kita itu bukan punya kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa. Segalanya hanya dititipkan untuk kita kelola bagi kemuliaan Tuhan. Ayat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita patut bersyukur dititipkan oleh Tuhan apa atau siapa dalam hidup. Apa itu bisa bermacam-macam, siapa itu juga bisa bermacam-macam. Tapi semua itu dititipkan, semua itu dipercayakan untuk kita kelola. Bukan diberikan sebagai milik untuk kita. Pemiliknya tetap yaitu Tuhan. Dan kita hanya dititipkan. Karenanya mari kita belajar melihat apapun yang ada pada kita atau siapapun yang bersama dengan kita. Hargailah selagi mereka ada. Selagi itu ada. Ketika memang saatnya mereka tidak ada, ya kita tidak bisa bilang apa-apa. Mereka sekali lagi bukan milik kita. Tetapi kita yakini satu kekuatan iman kita. Bahwa sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, kita sebenarnya dimiliki oleh Tuhan dan itu sudah berupa segalanya. Memberikan sukacita bahwa pemilik hidup kita yaitu Tuhan yang sangat mengerti dan mengenal hati kita. Sangat memahami akan hidup kita. Dia pemilik hidup kita. Dia juga penilik hidup kita, selalu menjaga kita. Dan dia juga pencelik mata kita. Serta yang pasti dia pendidik hidup kita agar makin jadi dewasa. Karenanya datanglah kepada dia sang pemilik hidup. Datanglah kepada dia yang mencelikan mata iman kita. Datanglah kepada dia yang menilik kita. Dan juga mendidik hidup kita. Agar kita menjadi pribadi yang makin dewasa. Selamat hidup di dalam pelukan cinta kasih Tuhan sang pemilik hidup kita. Amin.